keempat hal ini ada yang belum bisa, harus dibangun mulai sekarang untuk dialog, biar dialognya produktif. Bagi yang ingin berdialog dengan baik, yang pertama dia harus mampu mendengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan, seolah-olah mendengar itu otomatis. Pak, begitu ada suara kan saya dengar, Pak. Iya, tapi kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan orang lain yang punya gagasan yang berbeda, itu kita tidak betah mendengarkan. Kita terburu ingin menunjukkan bahwa aku lebih benar, aku lebih baik. Jadi kadang-kadang koncone baru ngomong 1-2 kalimat, kita sudah ingin motong dan nambahi, membantah dengan 10-20 kalimat. Kita tidak betah sabar mendengarkan kebenaran dia. Kita inginnya segera memamerkan, segera memaksakan kebenaran kita. Ya, selain teknik mendengar, juga kesabaran dalam mendengar itu penting. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi dia hanya butuh didengar. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati, sok ingin meluruskan. Jadi curhatnya belum selesai, wah, ceramah dan petuah kita sudah berhamburan keluar. Ini sebenarnya juga menunjukkan kita tidak sabar untuk mendengar. Bahkan menurut saya, dalam dialog itu kemampuan paling sulit itu kemampuan mendengar. Yang paling dasar, ayo latihan mendengar dengan baik. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mengaji lagi. Kita lanjutkan tema-tema kajian kita untuk bulan ini. Malam hari ini kita masih ada di sesi metode atau jalan berfilsafat. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang dialog. Ini debat dan dialog, ini dua metode ketika kita melibatkan orang lain untuk menemukan kebenaran. Mengapa sih kita harus melibatkan orang lain untuk menemukan kebenaran? Ya karena kita sadar bahwa kita ini punya banyak sekali kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan dalam berpikir. Ada banyak hal yang kita tahu orang lain belum tahu. Demikian juga sebaliknya, banyak hal yang orang lain tahu, kita belum tahu. Maka model-model berpikir bareng-bareng seperti debat dan dialog akan lebih memudahkan, akan lebih menguntungkan kita idealnya dalam menemukan kebenaran. Ya betapapun kebenaran itu adalah salah satu fitrahnya manusia. Itulah mengapa kalau kita misalnya sedang merasa salah, itu kan rasanya tidak enak. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa kita salah, kita masih ngeyel bagaimana caranya mencari alasan bahwa kita itu tetap
benar. Ini menunjukkan bahwa benar itu salah satu fitrah dalam kehidupan kita. Makanya ada salah satu hadis dari Rasulullah yang suatu ketika beliau ditanya tentang apa itu cirinya dosa. Dosa itu kan salah. Jawabannya Kanjeng Nabi, dosa itu maha kafi sodrika wa karihta ayat tolia alaihinas. Jadi dosa itu ya kalau engkau merasa tidak enak. Jadi haka fi sodrika itu kamu merasa ragu-ragu, merasa tidak nyaman, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi berarti kesalahan atau dosa itu membuat tidak tenang, membuat kita tidak nyaman, bahkan kita tidak mau orang lain tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa benar itu fitrah dan salah itu sesuatu yang berlawanan dengan fitrah. Hanya saja ya karena kita ini punya banyak keterbatasan, punya banyak kekurangan, akhirnya kita juga butuh orang lain untuk bareng-bareng menemukan kebenaran, mencari yang paling pas, yang paling cocok, yang paling sesuai dalam kita mengelola kehidupan ini. Oke, baik. Kita langsung saja ya, mulai. Monggo disiapkan segala perangkatnya. Kalau yang butuh minum, butuh kopi, ya silahkan disiapkan. Yang butuh sambil lesehan, ya disiapkan. Dianggap santai saja, tidak harus terlalu serius. Yang penting sedikit-sedikit ada manfaat dari kajian kita malam hari ini. Oke, bismillah, kita mulai. Yang pertama, ini saya ingin mengajak kita bedakan dulu ya, biar tidak menganggap sama antara dialog dengan debat. Dua-duanya memang terjadi ketika kita melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan kebenaran. Kadang model dialog, kadang model debat. Meskipun konotasinya biasanya kalau di tengah masyarakat itu debat itu konotasinya agak negatif, kalau dialog konotasinya agak positif. Tapi sebenarnya ya dua-duanya salah satu metode untuk menemukan kebenaran. Debat juga baik kalau dilaksanakan dengan baik. Dialog juga baik. Dialog yang dianggap positif ya kalau dijalankan dengan tidak baik, hasilnya bisa kontraproduktif, malah nambah masalah baru. Debat juga begitu. Maka ya monggo kita milih. Nanti kalau situasinya cocok ya kita debat, kalau situasinya cocok ya kita dialog. Dilihat temanya. Jangan anti debat, karena mungkin ada momen, ada situasi yang memerlukan ini. Para ulama zaman dulu juga sering menggunakan metode debat, metode polemik. Tidak masalah, asal syarat dan ketentuannya terpenuhi, seperti kita bahas minggu lalu. Dialog juga begitu. Dialog itu penting, tapi jangan asal dialog. Apa sih bedanya dialog dengan debat? Jadi ada kalimat begini, dialog is about learning, debate is about winning. Ini quotes ini menjelaskan bahwa dialog itu adalah ketika dua orang dengan kebenaran yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, gagasan yang berbeda, saling belajar, saling memberi masukan, saling mempertemukan kebenarannya, mencari titik-titik sama dan melacak titik-titik bedanya. Kemudian syukur-syukur bisa menemukan jawaban bersama kalau memang ada masalah yang dibahas. Kalau debat, ini dua orang punya kebenaran yang berbeda, kemudian saling mengadu argumen, mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih valid.
Jadi yang satu adu argumen, yang satu saling mengisi, saling berbagi argumen. Nah, jadi dialog is about learning, debate is about winning. Kalau debat yang dicari siapa yang kebenarannya paling unggul. Nah, harusnya kemudian yang paling unggul yang diikuti. Kalau dialog ini saling memberi masukan. Pulang dari dialog itu masing-masing merasa sama-sama tercerahkan. Ada wawasan baru yang tambah. Nah, asumsi-asumsinya apa antara dialog dan debat? Yang pertama, kalau dialog itu kita memandang orang lain yang berbeda dengan kita sebagai dia juga punya kebenarannya sendiri. Nah, saat ini aku dan dia akan berbagi kebenaran. Yang lain dianggap punya salah satu kepingan jawaban yang siapa tahu membantuku dalam memahami kebenaranku. Bulan lalu kita membahas Imam Syafi'i, kan ada itu quote yang sangat terkenal. Pandanganku benar, namun pasti ada titik-titik kurangnya, titik-titik salahnya. Dan pandanganmu salah, tapi pasti ada titik-titik benarnya. Maka dialog dalam hal ini penting untuk saling berbagi kebenaran. Siapa tahu nanti bisa menyusun level kebenaran bersama yang lebih tinggi. Kalau debat ini sama-sama punya kebenaran dan menganggap bahwa salah satu kebenaran lebih tinggi, lebih benar, maka harus dicari mana yang lebih benar dari dua kebenaran itu. Nah, makanya dialog itu sifatnya kolaboratif, kalau debat itu sifatnya kombatif. Dialog itu saling bekerja sama, kalau debat itu saling mengalahkan, ingin mencari siapa yang lebih benar. Kalau dialog itu menemukan common ground, dasar bersama, kita ini berbeda pandangan tapi kita hidup di wilayah yang sama, di desa yang sama mungkin, di negara yang sama mungkin. Nah, kita mencari dasar kebenaran bersama untuk bisa hidup bersama. Nah, itu common ground. Kalau debat mencari kemenangan, siapa yang kebenarannya paling unggul, dia yang diakui. Kalau dialog mendengarkan untuk memahami, kemudian menemukan di mana akar perbedaannya. Kalau dalam debat kita mendengarkan kebenarannya orang lain untuk mencari kesalahannya, kemudian membantahnya, membuat argumen counter argumen. Kemudian kalau dialog ini menguji asumsi-asumsi. Menguji asumsi-asumsi itu dasar pandanganmu apa sih? Apa sudah tepat begitu? Kalau pandanganku dasarnya ini, kira-kira menurutmu cocok apa belum? Nah, itu dialog. Kalau debat membela asumsi-asumsi. Dasar pandanganku ini, alasanku ini. Kalau pandanganmu menurut saya salah, karena yang benar pandanganku. Dengan dasar ini, itu debat. Nah, terakhir bedanya dialog dengan debat. Kalau dialog ini menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, kesempatan-kesempatan baru, bahkan wawasan-wawasan baru. Kalau debat mencari kesepakatan atau persetujuan tentang satu kebenaran yang dianggap lebih unggul. Nah, ini bedanya dialog dengan debat. Ya, nanti kalau ada kegiatan apa, kadang-kadang kan kita memberi judul itu ya seingatnya saja yang dirasa pantas. Bedanya apa seminar sama workshop, bedanya apa simposium sama konsorsium, bedanya apa dialog dengan debat. Ini kan kita sering makainya ngawur. Nah, sekarang kita ngerti bedanya. Maka kalau mau bikin forum, diperjelas ini forum dialog apa forum debat.
ciri-cirinya beda. Oke, terus kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dialog. Apa sih yang dimaksud dialog itu? Dialog itu prinsip dasarnya adalah talking with. Jadi bicara bersama, bukan talking to, bicara kepada. Nah, ini perlu diingat-ingat. Jadi prinsip dasarnya kita ini membahas bersama, bukan aku yang mendiktemu atau engkau yang mendikte aku. Bukan kebenaranmu yang kau paksakan padaku atau kebenaranku yang aku paksakan padamu. Jadi bukan talking to, tapi talking with. Kita ngomong bersama. Ini versiku, mana versimu, kira-kira kalau ada perbedaan, sumbernya di mana, akarnya apa, bisa dipertemukan atau tidak. Kalau ada kesamaan, ini kesamaan yang esensial, apa substansial, apa hanya kata-katanya saja, maksudnya berbeda, dan lain sebagainya. Jadi saling berbagi kebenaran, saling berbagi wawasan, bertukar pikiran, itulah dialog. Kalau talking to, ini bicara kepada, kalau ini monolog. Banyak orang melakukan forum dialog, tapi hakikatnya monolog. Monolog itu semua pihak ingin memaksakan agar kebenarannya yang diterima. Yo, kalau ini bukan dialog, kalau ini judulnya mestinya yo debat. Atau bahkan ada yang lebih kaku lagi. Kalau debat itu mending yang sana diberi kesempatan menunjukkan argumennya, yang sini juga diberi kesempatan menunjukkan argumennya, kemudian diuji yang paling benar. Tapi ada kalanya ruang publiknya tidak sehat. Hanya satu suara yang boleh memperdengarkan argumennya, sehingga satu-satunya kebenaran yang ditampilkan hanya itu. Ya, kalau ini pasti bukan talking with, tapi talking to, bicara kepada, bukan bicara bersama atau bicara dengan. Jadi prinsip dasarnya dialog itu talking with. Kita ngobrol bersama. Kayak kalau kita ngobrol itu kita tidak ada pretensi, tidak ada niat untuk kebenaran itu harus kamu terima, kebenarannya harus kalah. Tidak ada begitu. Kalau teman-teman sedang nongkrong bareng teman-teman di angkringan atau di kafe apa di mana, itu kan ngobrolnya lebih santai, lebih kelihatan ciri dialog. Tapi forum-forum dialog kadang-kadang malah lebih kelihatan ciri debat, bukan dialog. Jadi diingat-ingat, dasarnya dialog itu adalah talking with, bukan talking to. Nah, apa sih yang kita lakukan saat kita berdialog? Secara umum, ketika kita berdialog, ya, ada 4 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu listening, mendengarkan. Yang kedua respecting, menghargai. Yang ketiga suspending, menunda. Yang keempat voicing, menyuarakan. Oke, jadi bagi yang ingin berdialog dengan baik, yang pertama dia harus mampu mendengarkan dengan baik, dengan benar, dengan etis, bahkan secara estetik. Dengarkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan.
seolah-olah mendengar itu otomatis, Pak. Begitu ada suara kan saya dengar, Pak. Iya, tapi kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan orang lain yang punya gagasan yang berbeda, itu kita tidak betah mendengarkan. Kita terburu ingin menunjukkan bahwa aku lebih benar, aku lebih baik. Jadi kadang-kadang koncone baru ngomong 1-2 kalimat, kita sudah ingin motong dan nambahi, membantah dengan 10-20 kalimat. Kita tidak betah sabar mendengarkan kebenaran dia. Kita inginnya segera memamerkan, segera memaksakan kebenaran kita. Maka dalam dialog kita butuh kemampuan listening, kemampuan mendengar yang baik. Ini ya, selain teknik mendengar juga kesabaran dalam mendengar itu penting. Kadang-kadang ketika ada orang curhat ke kita, itu banyak curhat itu dilakukan hanya untuk didengar. Orang yang curhat itu sudah tenang, sudah nyaman kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya. Jadi dia hanya butuh didengar. Tapi kita itu seringkali sok pinter, sok ingin menasehati, sok ingin meluruskan. Jadi curhatnya belum selesai, wah, ceramah dan petuah kita sudah berhamburan keluar. Ini sebenarnya juga menunjukkan kita tidak sabar untuk mendengar. Bahkan menurut saya dalam dialog itu kemampuan paling sulit itu kemampuan mendengar. Karena kita terburu-buru kesusu ingin mengadu kebenaran yang kita miliki dengan kebenarannya. Maka tindakan dialog yang paling dasar, ayo latihan mendengar dengan baik. Yang kedua, respecting. Respecting ini menghargai. Yang kedua, respecting. Respecting ini menghargai. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya teman-teman. Sejak kemarin sesi pertama tentang pertanyaan, tentang debat, ini penghargaan, ini harga mutlak. Karena kita ini manusia yang bertemu manusia. Jadi kita tidak sedang berhadapan dengan benda, tidak sedang berhadapan dengan binatang. Kita ini bertemu manusia yang sama-sama mulianya dengan kita, yang sama-sama punya kehormatan kemanusiaan. Tetap harus kita hargai. Jadi respecting, mendengar sambil menghargai. Kalau kita ingin berkomentar, mengajukan gagasan juga dengan penghargaan. Jangan sambil melecehkan, memaki. Kadang-kadang mendengar kan juga begitu. Mendengar itu kalau kita tidak cocok, wah, yang sana masih ngomong, wajah kita sudah kelihatan tidak menghargai. Mungkin sudah senyum-senyum sini, sudah ketawa-ketawa kecil meremehkan pikirannya. Itu kan sering kita lihat ya kadang di TV-TV itu, kalau lawan diskusinya sedang ngomong, wah, sini yang merasa benar itu sudah ketawa-ketawa kecil, saling lirik, saling pokoknya menunjukkan tidak respect. Nah, ini jangan. Karena dialog yang baik ya selain mampu mendengar juga menghargai, respecting. Yang ketiga, suspending. Suspending ini, suspend itu menunda. Ini menunda, ini kalau pakai bahasa Jawa ya yang saya sebut tadi, jangan kesusu. Jangan cepat-cepat diputuskan, diklaim bahwa yang benar milik saya atau yang benar milikmu. Ayo diuji dulu pelan-pelan, dibahas dulu. Jadi jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti kebenarannya tidak ketemu. Jadi suspending itu siap menunda. Bahkan mungkin ada kemungkinan sampai dialog selesai kebenarannya tidak ketemu. Bisa begitu, tidak apa-apa ya, tetap disuspend. Kan tidak boleh terus ngawur, sudahlah, karena kita tidak bisa ketemu, titik temu kita tidak ada, kita karang saja, tidak bisa. Atau kita paksa saja, kamu harus ikut aku, kamu kan levelnya masih junior. Tidak. Kalau memang belum ketemu kebenarannya ya disuspend. Suspend ini di banyak sisi dialog dibutuhkan.
Selain tidak kesusu mengklaim kebenaran, juga tidak kesusu menyalahkan, juga tidak terburu-buru merasa dirinya benar dan lain sebagainya. Bahkan tidak harus segera membantah kalau dirasa ada kesalahan, tidak harus segera menyalahkan, segera memusuhi, dan suspend dulu, pelan-pelan dibahas. Dan yang terakhir pastinya, kalau ini tidak perlu diajari, voicing. Voicing itu berarti menyuarakan kebenaran kita. Ya, mendengar penting, respecting penting, suspending penting. Kalau kita tidak bisa voicing, tidak bisa menyampaikan kebenaran kita, ya tidak jadi dialog. Jadinya monolog, dia yang ngomongi kita. Ya tetap kita harus punya kemampuan voicing. Ini primernya untuk dialog bisa jalan. Kalau kita tidak bisa menyuarakan kebenaran kita, ya biar diganti yang lain yang bisa menyuarakan. Jadi ini 4 tindakan dialog. Bagi yang ingin melakukan dialog, harus latihan teknik listening, harus mau menghargai yang lain, harus sanggup menunda klaim-klaim keputusan-keputusan, dan yang keempat, harus mampu menyuarakan kebenarannya, voicing. Kalau 4 hal ini ada yang belum bisa, harus dibangun mulai sekarang untuk dialog, biar dialognya produktif. Nah, setelah dialog selesai, kita juga harus sekarang mengukur sejauh mana dialog tadi sudah dilakukan dengan efektif dan produktif. Ini kita harus membawa catatan ini pulang. Kalau tidak, dialognya tidak produktif. Catatan apa sih? Yang pertama, jawaban dari pertanyaan, apa solusi atau apa kesepakatan yang dihasilkan. Tadi dialog tadi hasilnya apa, kesepakatan yang ditemukan apa. Jangan sampai yang pertama ini kita tidak bisa jawab, tidak tahu. Tadi kelihatannya hasilnya dialog itu ya nanti akan ada dialog selanjutnya. Berarti yang tadi cuma buang tenaga saja. Dan kadang-kadang kita sering rapat atau diskusi, rapat hari ini kita tutup, akan kita lanjutkan keputusannya di rapat selanjutnya. Ya berarti rapat tadi tidak ada keputusannya, cuma buang tenaga, buang energi. Nah, kesepakatan apa yang dihasilkan, solusinya apa yang tadi ditawarkan. Yang kedua, di bagian mana masih terjadi perbedaan pandangan. Karena dialog tadi melibatkan banyak orang dengan kebenaran yang beragam, ya kita tanyakan juga, masih ada hal-hal yang berbeda dan memang dibiarkan tetap berbeda dengan mempertimbangkan keyakinan kebenaran masing-masing. Itu level 2. Tapi kita juga harus tahu, di level ketiga kita tanyakan lagi, kesepakatan, kebenaran atau solusi tadi adanya di level apa? Apakah ada tindak lanjutnya dalam kehidupan nyata, ataukah level keyakinan saja, atau level sosialnya, atau level budayanya? Ini kesepakatannya di level apa? Oh, ada kesepakatan kebenaran. Tadi kita dialog dengan tetangga kita yang beda agama, bahwa karena mereka tiap minggu pagi harus ke gereja misalnya, sehingga kerja bakti yang kita lakukan tidak kita lakukan di minggu pagi, tapi dilakukan di minggu sore misalnya. Nah, ini kesepakatan di level sosial, di level kehidupan bersama. Ini level-levelnya. Oh, ada kesepakatan kebenaran di level misalnya ideal, ideologi misalnya. Ada beberapa titik yang kita sama di situ, kita saling memperkaya. Tapi di level praksis beragamanya ya tetap berbeda dan lain sebagainya. Itu namanya level kesepakatannya di mana. Itu berhubungan dengan tindak lanjutnya. Dan yang keempat,
dampak dan pengaruhnya. Kalau kesepakatan tadi dijalankan, kalau dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, kira-kira maslahatnya apa, mudaratnya apa, manfaatnya apa, bahayanya apa. Ini sudah dihitung dulu, biar nanti ketika keputusan dialog dijalankan, yang tersisa hanya yang manfaat-manfaat saja. Yang bahaya-bahaya bisa dihindari, bisa dieliminasi. Jadi inilah cara mengukur efektivitas, produktivitas dialog. Tanyakan kesepakatannya apa, di bagian mana masih ada perbedaan, di level apa kesepakatan dihasilkan, dampak dan pengaruh apa dari kesepakatan itu secara sosial, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Dari titik inilah kalau jawabannya positif semua, insya Allah dialog kita termasuk dialog yang produktif, dialog yang positif.